Halo Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Di ruang praktek saya sangat sering mendengar cerita yang sama. Mungkin Anda juga pernah mendengarnya di suatu tempat atau bahkan mengatakannya pada diri sendiri. Pemikiran bahwa seiring bertambahnya usia, kondisi vitalitas pria pasti akan menurun. Itu adalah hukum alam yang tidak bisa dilawan, dan pria hanya bisa pasrah menerimanya. Namun kenyataannya yang membuat banyak pria ragu bukanlah usia itu sendiri, melainkan keyakinan yang salah bahwa sudah tidak ada lagi cara untuk memperbaikinya. Jika saya memberitahu Anda bahwa ada seorang pria berusia 71 tahun yang sekarang jauh lebih bersemangat dan percaya diri dibandingkan putranya yang berusia 45 tahun, apakah Anda akan percaya? Yang lebih mengejutkan lagi, baru 6 bulan yang lalu beliau sudah benar-benar menyerah. Beliau merasa hidupnya sudah memasuki babak akhir. Semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi harapan untuk berubah. Saya Dr. Budi Santoso, seorang spesialis urologi. Apa yang saya sampaikan sekarang bukanlah sekedar kata-kata penyemangat untuk membuat Anda merasa senang, melainkan kisah nyata berdasarkan pengalaman klinis saya. Saya bertemu dengan banyak pria Indonesia yang berusia di atas 50 tahun, 60-an, 70-an, bahkan lebih. Mereka datang menemui saya bukan hanya karena masalah fungsi seksual semata, tetapi karena mereka mulai kehilangan rasa percaya diri, merasa kehilangan kendali atas tubuh sendiri, dan terkadang keintiman dalam rumah tangga mereka mulai retak. Mereka menjadi pendiam, sensitif, menghindari sentuhan fisik, dan kemudian menyalahkan diri sendiri. Sangat disayangkan karena banyak dari mereka yang sebenarnya bisa membaik secara signifikan jika memahami prinsip kerja tubuh dan menerapkannya dengan benar. Hari ini, saya akan membagikan 3 metode yang sangat sederhana, bahkan mungkin sulit dipercaya saat pertama kali mendengarnya. Salah satu pasien saya bahkan mengatakan metode ini lebih efektif daripada obat yang diresepkan rumah sakit. Pernahkah Anda mengalami momen menyenangkan yang terputus di tengah jalan? Atau tubuh tidak merespons sesuai keinginan bahkan sebelum dimulai? Perasaan itu tidak hanya berakhir sebagai momen memalukan saja. Seperti luka kecil yang terus berulang, seorang pria akan semakin menarik diri dan akhirnya menyimpulkan, saya sudah tua. Jika Anda berada dalam kondisi seperti itu, video dan tulisan ini adalah untuk Anda. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan poin penting agar informasi ini tersampaikan dengan aman dan sesuai dengan tujuan kesehatan. Apa yang saya bagikan bukanlah keajaiban dan bukan janji pasti 100% untuk semua orang. Selain itu, jika Anda memiliki penyakit penyerta atau gejala yang sudah berlangsung sangat lama, ini tidak dapat menggantikan pemeriksaan dokter secara langsung. Namun, ini adalah 3 metode yang teruji secara medis untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah, mendukung hormon, dan meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kekerasan selama beberapa menit. Yang terpenting, Anda bisa mulai mempraktikannya di rumah malam ini juga tanpa alat yang mahal. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, melakukannya dengan benar dan konsisten, saya yakin hidup Anda bisa berubah ke arah yang jauh lebih positif. Mari kita lihat kenyataannya. Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 38% pria di atas usia 40 tahun mengalami berbagai tingkat disfungsi ereksi. Dan ketika memasuki usia 60-an, angka ini meningkat hingga sekitar 60%. Mendengar cerita ini mungkin membuat Anda khawatir. Tapi saya ingin Anda memahaminya seperti ini. Ini bukan akhir, melainkan sebuah sinyal. Sinyal bahwa tubuh sedang berubah, dan pembuluh darah, hormon, serta saraf kini memasuki tahap yang membutuhkan perawatan yang lebih tepat. Ereksi terjadi ketika jaringan spons pada organ vital pria terisi cukup darah. Anda bisa membayangkannya seperti meniup balon. Jika ditiup dengan cukup udara, balon akan kencang. Jika ditiup lemah atau ada kebocoran, balon tidak akan bisa mempertahankan kekencangannya. Dalam tubuh pria, pompanya adalah sirkulasi darah dan sinyal saraf, sedangkan kebocorannya biasanya terkait dengan kondisi pembuluh darah dan kekuatan otot dasar panggul. Masalahnya adalah testosteron menurun seiring bertambahnya usia. Setelah usia 35 tahun, testosteron berkurang sekitar 1% hingga 2% setiap tahun. Di saat yang sama, stres jangka panjang menyempitkan pembuluh darah, membuat darah sulit mengalir ke bagian bawah tubuh. Ketika kedua hal ini bergabung, situasi di mana ereksi tidak cukup kuat, tidak tahan lama atau loyo di tengah jalan menjadi mudah terjadi. Jika Anda memahami akar masalah ini, Anda akan mengerti mengapa solusinya harus fokus pada 3 arah. Pertama, membuat darah mengalir lebih kuat, lebih mudah, dan pada waktu yang tepat ke bagian bawah tubuh. Kedua,
membantu mekanisme tubuh untuk memproduksi dan menggunakan kembali testosteron secara efisien. Ketiga, mempertahankan kekerasan setelah darah mengalir, yaitu mengunci stabilitas dengan dasar otot panggul. Disinilah 3 metode yang akan saya bagikan menjadi sangat berharga. Metode pertama terdengar sangat biasa, tetapi dampaknya pada sirkulasi darah sangat nyata. Sekitar 30 menit sebelum waktu intim, mulailah dengan mandi air dingin selama 30 detik hingga maksimal 2 menit. Air dingin akan segera menyempitkan pembuluh darah di permukaan kulit. Saat Anda berhenti, mengeringkan tubuh dan suhu tubuh meningkat, pembuluh darah akan melebar dengan kuat. Penyempitan dan pelebaran ini seperti satu stimulasi yang membangunkan sirkulasi darah. Perlu dicatat bahwa saat sirkulasi aktif, darah akan lebih banyak terkumpul di area yang dibutuhkan tubuh, termasuk area bawah. Namun, Anda harus melakukannya sesuai dengan usia Anda. Jika Anda memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, stroke, atau sedang mengonsumsi obat-obatan penting, berkonsultasilah dengan dokter terlebih dahulu. Bagi lansia yang sehat, saya menyarankan untuk memulai dari bagian kaki terlebih dahulu agar tubuh beradaptasi, lalu baru mandi ke seluruh tubuh dengan cepat. Tidak perlu bertahan terlalu lama. Bagi banyak orang, 30 hingga 60 detik sudah cukup. Jika terasa terlalu dingin, pilihlah metode merendam kaki di air dingin selama sekitar 1 menit, baru kemudian mandi air dingin sebentar. Tujuannya bukan untuk menahan dingin, tetapi untuk mengaktifkan sirkulasi darah dengan aman. Segera setelah mandi air dingin, jangan duduk atau berbaring. Jika berhenti terlalu lama, tubuh akan mendingin dan efek aktivasi akan berkurang. Langsunglah lakukan squat. Squat menjadikan kaki dan bokong sebagai pompa yang kuat. Saat otot paha dan bokong bergerak, sirkulasi darah menjadi lebih kuat dan area bawah tubuh menerima aliran darah yang lebih melimpah. Berdirilah tegak. Buka kedua kaki selebar bahu, busungkan dada sedikit, dan kencangkan otot perut dengan ringan. Bayangkan ada kursi rendah di belakang. Turunlah perlahan seolah ingin duduk, tetapi jaga punggung tetap lurus dan pandangan ke depan. Saat turun, tarik napas melalui hidung, dan saat naik, buang napas melalui mulut. Sebaiknya lakukan squat secara perlahan. Hitung sekitar 3 detik saat turun dan sekitar 2 detik saat naik. 20 hingga 30 kali sudah cukup. Jika sulit karena baru pertama kali, bagi menjadi 2 set dan istirahat 30 detik di antara set. Jangan pernah melompat atau melakukannya terlalu cepat. Jika terlalu cepat, Anda akan kehabisan napas dan jantung berdetak terlalu kencang, yang justru bisa memberikan efek sebaliknya. Ada alasan lain mengapa squat adalah senjata yang bagus untuk pria lansia. Saat otot besar bergerak, tubuh cenderung memperkuat sirkulasi darah dan mengaktifkan sistem endokrin ke arah yang lebih positif. Banyak orang merasa tubuh mereka menjadi hangat dengan cara yang sehat setelah squat dan pikiran menjadi lebih jernih. Berdasarkan pengalaman klinis, ketika squat dilakukan dengan benar setelah mandi air dingin, efek persiapan sebelum berhubungan menjadi jauh lebih nyata. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Bambang, usia 65 tahun yang tinggal di Surabaya. Beliau datang menemui saya dalam kondisi hampir putus asa. Beliau berkata masa kejayaannya sudah berakhir dan setiap kali akan berhubungan intim, hal itu berubah menjadi tekanan. Saya membimbingnya untuk rutin melakukan mandi air dingin dan squat sebelum berhubungan. 3 bulan kemudian, beliau datang kembali dan mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan. "Dok, bukan cuma masalah itu yang membaik, tapi saya merasa lebih muda dan lebih percaya diri." Saat ini beliau dalam kondisi sehat dan aktif, serta rutin menjaga keharmonisan rumah tangga sekitar 3 kali seminggu. Sekarang kita lanjut ke metode kedua. Bagian ini paling disukai banyak orang karena dosis dan waktunya sangat jelas, yaitu argimin. Argimin sebenarnya adalah asam amino yang sudah ada di tubuh kita, tetapi seiring bertambahnya usia, jumlahnya seringkali tidak mencukupi. Melengkapi arginin dengan dosis dan waktu yang tepat dapat membantu tubuh memproduksi nitrat oksida. Nitrat oksida berperan melebarkan pembuluh darah dengan kuat. Saat pembuluh darah melebar, darah mengalir lebih mudah, lebih cepat, dan lebih banyak, sehingga kekerasan pun menjadi lebih baik. Cara yang paling akurat adalah mengonsumsi 6.000 mg arginin sekitar 30 menit sebelum berhubungan. Angka ini bukan saya tentukan agar terdengar hebat, melainkan level yang sering disebutkan dalam praktik dan penelitian suplemen untuk menghasilkan efek nyata dalam waktu singkat. Jika diminum terlalu cepat, tubuh belum memasuki waktu emasnya.
Jika diminum terlalu lambat, waktu tidak cukup sebelum nitrat oksida diproduksi secara maksimal. Jika dikonsumsi dengan tepat, sekitar 20 hingga 30 menit kemudian, konsentrasi nitrat oksida mencapai puncaknya. Pembuluh darah terbuka paling lebar, dan itulah saat yang paling menguntungkan untuk memulai. Alasan lain mengapa arginin populer adalah karena ia juga membantu pemulihan otot, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan vitalitas secara keseluruhan. Itulah sebabnya tidak hanya orang yang ingin meningkatkan fungsi seksual, tetapi juga mereka yang berolahraga banyak menggunakannya. Harga arginin umumnya tidak terlalu membebani, dan dibandingkan dengan obat resep seperti Viagra, harganya jauh lebih terjangkau. Namun, saya ingin menekankan bahwa kemudahan untuk membelinya bukan berarti boleh dikonsumsi sembarangan. Anda harus mempertimbangkan dosis yang tepat dan kondisi tubuh masing-masing. Jika ingin melengkapi arginin dengan cara yang lebih alami, Anda bisa meningkatkan konsumsi daging ayam, daging merah tanpa lemak, salmon, tuna, udang, dan kerang-kerangan. Untuk sumber nabati, kacang kedelai, kacang lentil, kacang Arab, biji labu, biji bunga matahari, kacang mete, kacang tanah, kenari, dan almond adalah sumber yang baik. Bahkan coklat hitam berkualitas tinggi mengandung sejumlah arginin. Mengonsumsinya melalui makanan mungkin memberikan efek yang lebih lambat dibandingkan meminum 6.000 mg langsung. Tetapi dalam jangka panjang, ini membantu kesehatan pembuluh darah dan menjaga stabilitas hormon. Saya juga ingat pasien bernama Pak Indra, usia 62 tahun di Jakarta. Beliau bercerita dulu sering mengalami masalah loyo di tengah jalan, sehingga hubungan suami istri menjadi dingin dan muncul jarak di antara mereka. Setelah saya bimbing untuk mengonsumsi 6.000 mg arginin 30 menit sebelum berhubungan sesuai metode yang benar, beliau kembali dan mengatakan merasa kuat seperti saat bulan madu. Istrinya pun terkejut melihat suaminya yang kembali inisiatif dan bertahan lebih lama. Tentu saja ada hal yang perlu diperhatikan dengan arginin. Jika perut Anda sensitif, konsumsilah setelah makan atau mulailah dari dosis rendah lalu tingkatkan secara bertahap. Jika Anda mengonsumsi obat tekanan darah atau jantung, pastikan berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dan jangan berpikir bahwa makan lebih dari 6.000 mg akan lebih baik. Dosis berlebih dapat menyebabkan sakit perut, diare, atau penurunan tekanan darah ringan pada beberapa orang. Intinya, ingatlah satu hal. 6.000 mg, 30 menit sebelum. Sekarang metode ketiga. Saya melihat ini sebagai fondasi yang paling kokoh, yaitu latihan otot dasar panggul atau senam Kegel. Banyak pria hanya fokus pada aliran darah, obat, atau suplemen, tetapi melewatkan fakta bahwa jika otot dasar panggul lemah, sulit untuk mempertahankan kekerasan dalam waktu lama. Anda bisa mengibaratkannya seperti botol air. Meskipun diisi penuh, jika tutupnya longgar, air akan bocor. Otot dasar panggul seperti alat pengunci yang membantu mempertahankan kondisi setelah darah masuk ke jaringan spons. Pertama, Anda harus menemukan otot yang tepat. Cara termudah adalah dengan mencoba menghentikan aliran urin di tengah jalan saat buang air kecil. Otot yang Anda gunakan saat itulah yang disebut otot dasar panggul. Saat tidak buang air kecil, bayangkan Anda sedang menahan buang angin atau menahan kencing. Perasaan mengencang di area antara dubur dan alat vital itulah otot yang harus dilatih. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jangan mengencangkan perut, bokong, atau paha saat berlatih. Fokuslah hanya pada otot dasar panggul. Cara yang tepat adalah kencangkan otot tersebut dengan kuat selama 10 detik, lalu lepaskan sepenuhnya dan istirahat selama 10 detik. Melakukan 1 kali kencangkan dan lepaskan, dihitung 1 kali. Ulangi 10 kali dalam 1 sesi. Saat mengencangkan, tarik napas ringan, dan saat melepaskan, buang napas perlahan sambil merilekskan tubuh. Waktu terbaik adalah setelah bangun pagi dan sebelum tidur malam, yaitu 2 kali sehari. Selain itu, melakukan tambahan 5 kali kencangkan lepaskan sekitar 10 hingga 15 menit sebelum berhubungan, seringkali membantu meningkatkan kemampuan mempertahankan kekerasan. Kelebihan Kegel adalah bisa dilakukan di mana saja, sambil menonton TV, duduk bekerja, atau saat menunggu kendaraan. Namun, ingatlah 3 hal ini. Jangan lakukan terlalu banyak di awal, otot juga butuh waktu adaptasi. Selama latihan, pastikan perut, bokong, dan paha dalam keadaan rileks. Dan jika belum kuat menahan 10 detik, mulailah dari 3 atau 5 detik dan tingkatkan sedikit demi sedikit setiap hari. Banyak orang mulai merasakan perubahan nyata hanya dalam 2 bulan konsisten.
Setelah 6 bulan, ada yang mengatakan merasa 10 tahun lebih muda. Saya teringat Pak Slamet, usia 71 tahun dari Bandung. Beliau tidak suka mengonsumsi banyak hal dan tidak mau bergantung pada metode apapun yang membuatnya merasa seperti orang sakit. Saya membimbingnya melakukan Kegel setiap pagi dan malam. 10 kali dengan cara 10 detik kencangkan dan 10 detik lepaskan secara konsisten. Beliau melakukannya dengan sangat rajin. 2 bulan kemudian, beliau berkata kekerasannya jelas berbeda dan kontrolnya jauh lebih baik. Beliau tersenyum dan berkata, "Sekarang saya tidak takut lagi menjadi tua." Sampai di sini, Anda akan merasa 3 metode inti ini seperti 3 pilar. Mandi air dingin dan squat mengaktifkan sirkulasi darah dan mengirimkan darah lebih kuat ke bagian bawah. Arginin membuka pembuluh darah sesuai waktu agar darah mengalir lebih lancar. Kegel mempertahankannya secara stabil agar kekerasan bertahan lama. 3 pilar ini saja sudah cukup untuk membuat perubahan besar. Namun, jika Anda menginginkan efek maksimal dan ingin mempertahankannya lebih lama, lebih aman dan lebih kokoh, saya ingin membagikan beberapa elemen pendukung seperti melengkapi sebuah rumah. Jika pilar sudah berdiri, harus ada dinding, atap, dan pintu agar rumah lebih hangat dan kuat. Pertama adalah manajemen stres. Stres adalah musuh diam-diam bagi kondisi pria yang menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan detak jantung, menaikkan tekanan darah, dan menurunkan testosteron. Banyak pria tidak sadar bahwa semakin mereka khawatir apakah hari ini akan berhasil, tubuh justru semakin tidak merespons. Saya menyarankan metode sederhana tepat sebelum berhubungan. Pernapasan perut. Luangkan waktu 5 menit, duduk atau berbaring santai, letakkan tangan di atas perut, tarik napas dalam hingga perut mengembang, lalu buang napas perlahan hingga perut mengempis. Lakukan 1 tarikan napas selama 5-6 detik. Ini akan menenangkan tubuh, menstabilkan jantung, menjernihkan pikiran, dan memperbaiki aliran darah. Berikutnya adalah tidur. Tidak ada obat kuat yang bisa menggantikan tidur yang berkualitas. Saat Anda tidur, tubuh melakukan pemulihan dan regenerasi. Sekitar 70% testosteron diproduksi saat tidur nyenyak. Artinya, jika Anda hanya tidur 4-5 jam setiap hari, Anda memotong sendiri hormon pria yang berharga. Saya menyarankan target tidur 7-8 jam dengan minimal 1-2 jam diantaranya adalah tidur nyenyak. Untuk tidur nyenyak, hindari kopi atau alkohol sebelum tidur, jangan melihat layar ponsel terlalu lama, dan jaga kamar tetap sejuk serta tenang. Nutrisi juga sangat penting. Ada makanan yang membantu pembuluh darah dan hormon. Bawang putih dan bawang merah mengandung zat yang membantu sirkulasi darah dan mengurangi beban pembuluh darah. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, mete, dan biji labu mengandung arginin alami, omega 3, dan seng yang mendukung testosteron. Segenggam kecil setiap hari sudah sangat membantu. Sayuran hijau tua, ikan berlemak seperti salmon dan tuna, serta buah kaya vitamin C seperti jeruk dan kiwi juga memberikan stimulasi positif pada sirkulasi dan sistem endokrin. Selain menambah hal yang baik, mengurangi yang buruk juga diperlukan. Rokok dan alkohol adalah penghambat utama. Nikotin menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke bawah. Konsumsi alkohol berlebih menurunkan respon syaraf dan menurunkan testosteron. Saya tidak meminta Anda mengubah segalanya dalam semalam. Coba kurangi sedikit demi sedikit setiap minggu. Ini adalah investasi paling langsung yang Anda lakukan untuk pembuluh darah Anda sendiri. Satu lagi elemen penting yang sering terlewatkan adalah hubungan emosional dengan pasangan. Banyak pria lansia terbiasa menahan beban sendiri dan tidak membicarakan kekhawatiran mereka. Namun, semakin Anda diam, tekanan semakin besar. Saya menyarankan untuk tidak melihat hubungan intim sebagai sebuah ujian, melainkan sebagai kencan yang hangat. Berbicara bersama, tertawa, berbagi hati, dan bersiap perlahan akan sangat mengurangi tekanan untuk harus berhasil. Saat tekanan berkurang, tubuh akan merespons jauh lebih alami. Sekarang saya ingin menceritakan satu kisah lagi, agar Anda bisa merasakan bahwa jalan perubahan ini benar-benar mungkin terjadi. Ada pasien saya bernama Pak Gunawan, usia 64 tahun di Semarang. Beliau sukses dalam bisnis dan selalu percaya diri. Namun sekitar 3 tahun lalu, beliau mulai merasa tubuhnya tidak menuruti perintah seperti dulu. Momen keintiman menjadi canggung, sering loyo di tengah jalan, dan kekhawatiran melanda bahkan sebelum dimulai. Beliau mulai menghindari istrinya dengan alasan lelah atau sibuk. Istrinya sedih, dan beliau menjadi lebih sedih serta semakin menarik diri.
Beliau berkata hal yang paling menyakitkan bukanlah masalah itu sendiri, melainkan perasaan kehilangan jati diri. Titik baliknya adalah ketika teman dokternya menyarankan 3 metode ini. Mandi air dingin dan squat sebelum berhubungan, 6.000 mg arginin 30 menit sebelumnya, dan latihan Kegel setiap hari. Awalnya beliau ragu dan berkata, "Saya sudah tua." Namun, karena tidak ingin pernikahannya semakin hancur, beliau bertekad mencobanya minimal selama 3 bulan. Minggu pertama, beliau mandi air dingin selama 45 detik dan melakukan 20 kali squat perlahan. Kegel dilakukan pagi dan malam, 10 kali dengan cara 10 detik kencangkan dan 10 detik lepaskan. Arginin dikonsumsi tepat 30 menit sebelum berhubungan. Awalnya tidak ada perubahan besar. Tetapi anehnya beliau merasa tidak terlalu takut lagi, karena merasa sedang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebulan kemudian, beliau merasa waktu ketahanan menjadi lebih lama dan kekhawatiran berkurang. 2 bulan kemudian, respons tubuh menjadi lebih cepat dan lebih keras. Istrinya menyadari perubahan itu dan menjadi lebih proaktif. Setelah 3 bulan, beliau bukan lagi pria yang menghindari istrinya. Tawa beliau bertambah dan kepercayaan diri kembali terpancar dari matanya. Beliau berkata, hadiah terbesarnya bukan hanya kemampuan itu, melainkan kehangatan dan kebahagiaan hubungan suami istri yang beliau kira telah hilang. Sebelum mengakhiri, saya ingin menekankan lagi bahwa meskipun Anda melakukan metode yang baik, jika kebiasaan buruk dibiarkan, efeknya bisa terhambat. Kebiasaan buruk yang paling berbahaya adalah merokok karena merusak pembuluh darah. Alkohol berlebih menurunkan testosteron dan melemahkan sinyal saraf. Jarang berolahraga meningkatkan risiko diabetes dan kolesterol tinggi yang merupakan penyebab utama penurunan kekuatan pria. Terutama lemak perut yang menurunkan testosteron dan meningkatkan estrogen. Stres jangka pendek menaikkan kortisol yang menurunkan hormon pria dan menyempitkan pembuluh darah. Pola makan tinggi makanan olahan, gula berlebih dan lemak jenuh menghambat aliran darah dengan meningkatkan kolesterol jahat. Dan kurang tidur secara langsung memangkas testosteron Anda. Sekarang, agar Anda mudah mengingat dan melakukannya dengan akurat, mari kita hubungkan 3 inti ini ke dalam satu proses. Proses yang ideal dimulai dengan mengonsumsi 6.000 mg arginin sekitar 30 menit sebelum berhubungan. Kemudian, mandi air dingin selama 30 detik hingga 2 menit dengan mengutamakan keamanan sesuai kondisi kesehatan Anda. Segera lanjutkan dengan melakukan 20 hingga 30 kali squat secara perlahan untuk mengaktifkan pompa darah dan mendukung testosteron. Setelah tubuh terasa hangat dan aliran darah kuat, lakukan beberapa kali gerakan Kegel untuk menyiapkan otot dasar panggul dalam mode bertahan. Sebelum memulai, lakukan pernapasan perut selama 5 menit untuk menenangkan pikiran, lalu nikmatilah keintiman dengan hati yang tenang. Demi keamanan Anda, saya sampaikan sekali lagi. Jika Anda mengonsumsi obat jantung atau tekanan darah atau memiliki penyakit penyerta yang penting, pastikan berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai mandi air dingin atau olahraga berat. Selain itu, jika tidak ada perbaikan setelah melakukan metode ini dengan benar selama lebih dari 3 bulan, silakan lakukan pemeriksaan ke urologi. Kasus disfungsi ereksi yang parah bisa terkait dengan diabetes, kolesterol tinggi, penyakit kardiovaskular, atau masalah endokrin yang membutuhkan pengobatan lebih akurat. Dan jika selama berolahraga Anda merasakan nyeri dada, pusing, atau sesak napas, segera hentikan dan cari bantuan medis. Bapak-bapak sekalian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan yang tulus. Usia hanyalah angka. Tubuh bisa berubah, tetapi yang menentukan adalah apakah Anda mulai melakukan perawatan dengan cara yang benar. Jangan mulai besok, mulailah hari ini. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan hasil yang mengejutkan bagi Anda sendiri. Bayangkan diri Anda 3 bulan ke depan. Anda menjadi lebih sehat, lebih percaya diri, dan di sisi pasangan Anda tidak ada lagi rasa takut atau tekanan, melainkan hanya kehangatan dan keharmonisan. Jika informasi yang saya bagikan ini bermanfaat, Anda boleh mendukung saya dengan menekan tombol like dan subscribe. Saya akan terus menyiapkan konten kesehatan pria yang mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekkan di rumah, terutama bagi pria Indonesia berusia 50 tahun ke atas yang ingin meningkatkan stamina dan merasakan perubahan tubuh yang lebih baik. Setiap minggu, saya akan berusaha memberikan pengetahuan medis yang lebih jelas dan praktis, agar Anda tidak hanya memiliki kondisi yang prima, tetapi juga bisa hidup dengan sehat, menyenangkan, dan percaya diri di usia berapapun. Saya mendoakan agar Anda selalu sehat,
penuh vitalitas dan menjaga api cinta tetap menyala untuk waktu yang lama.